Pertempuran Mohacs, Sultan Sulaiman Agung melawan Hongaria. Bangsa Hongaria telah lama menentang ekspansi Utsmaniyah di Eropa Tenggara. Namun pada tahun 1521, bangsa Turki maju ke Sungai Danube dan merebut Nandor-Varvar yang sekarang Beograd, Serbia. Benteng Hongaria terkuat di Sungai Donau dan Skabax. Hal ini membuat sebagian besar wilayah Hongaria Selatan tidak dapat dipertahankan. Hilangnya Nandor-Varvar menyebabkan kekhawatiran besar di Hongaria. Ditambah lagi, pasukan kerajaan yang berjumlah 60.000 orang yang dipimpin oleh raja direkrut terlambat dan juga terlalu lambat dalam mengakomodasikan makanan. Karena hal itu, tentara bubar secara spontan di bawah tekanan kelaparan dan penyakit. Bahkan tanpa berusaha merebut kembali Beograd dari garnisun Turki yang baru dibentuk. Pada tahun 1523, Paltomori, seorang pendeta prajurit yang gagah berani, diangkat menjadi kapten Hongaria Selatan. 3 tahun kemudian, pasukan Ottoman berangkat dari Konstantinopel pada tanggal 16 April tahun 1526, dipimpin oleh Sultan Sulaiman Agung secara pribadi. Sungai Danube merupakan jalur transportasi yang sangat penting bagi tentara Ottoman di wilayah tersebut, sehingga jelas bagi semua orang bahwa tentara Ottoman akan mengikuti garis Sungai Danube. Selama sekitar 400 km atau sekitar 250 mil di sepanjang tepi Sungai Danube antara Petrovarat dan Buda, tidak ada satupun benteng, kota atau bahkan desa apapun di sana. Sehingga para bangsawan Hongaria belum menyadari besarnya bahaya yang akan datang, tidak segera mengindahkan seruan raja mereka untuk mengerahkan pasukan. Akhirnya, pasukan Hongaria berkumpul dalam 3 unit utama. Tentara Transilvania di bawah pimpinan John Zapolya yang bertugas menjaga jalan masuk di pegunungan Alpen Transilvania dengan antara 8.000 dan 13.000 orang. Pasukan utama dipimpin oleh Louis sendiri, di samping banyak tentara bayaran Spanyol, Jerman, Ceko, dan Serbia. Dan pasukan lain yang lebih kecil dipimpin oleh bangsawan Kroasia, Krzysztof Frankopan, berjumlah sekitar 5.000 orang. Ottoman mengerahkan artileri lapangan terbesar pada masa itu, yang terdiri dari sekitar 300 meriam, sedangkan Hongaria hanya memiliki 85 meriam. Meskipun jumlah ini sudah lebih besar daripada tentara Eropa Barat kontemporer lainnya yang dikerahkan di medan perang selama konflik besar negara-negara Eropa Barat. Jumlah tentara reguler berbayar profesional di seluruh Kekaisaran Ottoman selama masa Sultan Sulaiman Agung dapat mengumpulkan pasukan antara 50.000 sampai 60.000 pasukan untuk kampanye. Ottoman memperoleh sebagian besar arquebus atau senapan laras panjang untuk pasukan Janisari mereka dari pembuat senjata Hongaria dan Venesia. Fenomena ini begitu meluas dan parah, sehingga pada tahun 1525, Parlemen Hongaria harus mengeluarkan undang-undang yang melarang ekspor arquebus buatan Hongaria untuk Kesultanan Utsmaniyah. Infanteri Hongaria dilengkapi dengan sangat baik arquebus sehingga memiliki daya tembak yang luar biasa tinggi dibandingkan dengan standar kontemporer Eropa Barat. Pembagian tentara Hongaria menurut persenjataan dikatakan sekitar 3.000 kesatria lapis baja dari Banderium bangsawan Hongaria. Pengawal raja sekitar 1.000 kesatria lapis baja, 4.500 kavaleri ringan, terutama prajurit berkuda asal Serbia, 6.700 sebagian besar infanteri Hongaria, 5.300 infanteri terutama tentara bayaran Jerman, dan 1.500 infanteri Polandia dengan jumlah artileri yang tidak diketahui. Geografi wilayah tersebut membuat Hongaria tidak dapat mengetahui tujuan akhir Utsmaniyah sampai Utsmaniyah melintasi pegunungan Balkan. Dan ketika mereka melakukannya, pasukan Transilvania dan Kroasia berada lebih jauh dari Buda dibandingkan Utsmaniyah. Catatan kontemporer, meskipun jarang, menunjukkan bahwa Raja Louis sebenarnya lebih memilih untuk mundur, yang pada dasarnya menyerahkan negaranya kepada kekuasaan Utsmaniyah, daripada secara langsung melibatkan tentara Utsmaniyah dalam pertempuran terbuka. Dewan Perang Hongaria
Tanpa menunggu bala bantuan dari Kroasia dan Transilvania yang hanya berjarak beberapa hari, membuat kesalahan taktis yang serius dengan memilih medan perang di dekat Mohacs, sebuah dataran terbuka namun tidak rata dan juga terdapat rawa-rawa. Pfitzner menulis bahwa sebelum pertempuran Mohacs terjadi salah komunikasi antara Raja Louis dan saudara iparnya Adipati Agung Ferdinand. Ferdinand tidak menyadari betapa mendesaknya situasi ini. Lebih buruk lagi, Raja Louis dan Istana Hongaria gagal memberitahu dia bahwa mereka telah memutuskan untuk melakukan pertempuran yang menentukan di dataran Mohacs. Keputusan ini dibuat pada tanggal 26 Agustus, satu hari sebelum keberangkatan Ferdinand. Dalam sebuah konferensi di Camp Louis di Bata, Stefan Broderick menasihati raja untuk menunggu bala bantuan dari Austria dan Bohemia. Tetapi sekelompok bangsawan yang terburu nafsu berhasil membujuk raja untuk terlibat dalam pertempuran terbuka dan langsung di dataran Mohacs melawan Ottoman yang jumlahnya lebih banyak. Ferdinand yang menghadapi ketegangan dan pemberontakan di negerinya sendiri serta permintaan saudara-saudaranya untuk menambah pasukan di medan lain, memutuskan untuk menangani urusan yang menurutnya lebih mendesak terlebih dahulu. Menurut Stephen Fisher Galati, literatur tersebut menunjukkan bahwa Louis sendiri tampaknya tidak dapat sepenuhnya memahami keseriusan atau dekatnya ancaman Turki. Ottoman Hongaria untuk berperang terdiri dari dua barisan. Yang pertama memiliki pusat infanteri dan artileri tentara bayaran serta mayoritas kavaleri di kedua sisi. Yang kedua adalah gabungan retribusi infanteri dan kavaleri. Tentara Ottoman adalah kekuatan yang lebih modern yang dibangun berdasarkan artileri dan pasukan elit Janissary, sisanya terdiri dari kavaleri feodal Timarli dan wajib militer dari Rumelia dan Balkan. Di saat pasukan Sultan Sulaiman yang pertama, tentara Rumelian maju ke medan perang. Mereka diserang, dikalahkan oleh pasukan Hongaria yang dipimpin oleh Paltomori. Serangan yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan Hongaria ini menyebabkan kekacauan besar di antara pasukan Utsmaniyah yang tidak teratur. Bahkan ketika serangan Hongaria tetap berlanjut, Utsmaniyah tetap bersatu dengan kedatangan pasukan tetap Utsmaniyah yang dikerahkan dari cadangan. Sementara sayap kanan Hongaria maju cukup jauh, sehingga Sultan Sulaiman sempat berada dalam bahaya akibat peluru Hongaria yang mengenai baju besinya. Namun keunggulan tentara tetap Ottoman dan serangan pasukan Janissary yang tepat waktu membuat para penyerang kewalahan, terutama dari sayap kiri Hongaria. Pihak Hongaria menderita banyak korban akibat tembakan artileri dan senapan Turki yang ditangani dengan terampil. Tentara Hongaria dikepung oleh kavaleri Utsmaniyah dalam gerakan menjepit, dan di tengahnya para kesatria berat dan infanteri Hongaria berhasil dipukul mundur dan menderita banyak korban, terutama dari meriam Utsmaniyah yang ditempatkan dengan baik serta penembak Janissary yang berada lengkap dan terlatih. Orang Hongaria tidak dapat mempertahankan posisi mereka, dan mereka yang tidak melarikan diri dikepung dan ditangkap. Hampir seluruh pasukan kerajaan Hongaria hancur dalam waktu hampir 2 jam di medan perang. Ketika suram di sungai Sele, dia jatuh ke sungai. Raja, sekitar 1.000 bangsawan dan pemimpin Hongaria lainnya juga terbunuh. Secara umum diterima bahwa lebih dari 14.000 tentara Hongaria tewas dalam pertempuran tersebut. Sultan Sulaiman kemudian menunggu di Mohacs selama beberapa hari sebelum kembali bergerak dengan hati-hati menuju Buda.